Oke teman-teman, seperti teman-teman lihat, saya sudah beberapa kali berhasil pinjam Akulaku tanpa BPJS ke tenaga kerjaan. Nah, mungkin bagi kalian yang sedang mencari tutorial cara pinjam di Akulaku tanpa BPJS, kalian sangat tepat sekali menonton video ini. Nah, karena di video ini saya akan memberikan tutorialnya secara step by step, supaya kalian tidak gagal paham dan kalian bisa berhasil pinjam Akulaku tanpa BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS-ku, teman-teman. Nah, di sini tagihan saya sudah lunas ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya diberikan limit lagi sebesar 10 juta rupiah, teman-teman ya. Seperti teman-teman lihat, nah saya diberikan pinjaman lagi 10 juta dan tenornya alhamdulillah naik ya sampai dengan 12 bulan. Nah, mungkin bagi kalian yang pinjam Akulaku tanpa BPJS Ketenagakerjaan, caranya cukup mudah sekali teman-teman, yaitu kalian itu harus sering bertransaksi dulu teman-teman di aplikasi Akulakunya. Nah, kalian bisa transaksi seperti belanja produk ya, belanja yang murah-murah aja ya teman-teman, dengan cara tunai untuk pengguna baru teman-teman ya. Kalau untuk pengguna lama, misalkan teman-teman sudah menggunakan Akulaku itu misalkan sudah 3 sampai 4 bulan ya, itu teman-teman cukup belanja atau cukup transaksi belanja yang murah ya, dan pembayarannya itu nanti dikredit ya teman-teman. Nanti pembayaran angsurannya itu harus tepat waktu teman-teman. Ya, kalau tidak tepat waktu maka teman-teman itu tidak bisa pinjam Akulaku tanpa BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di Akulaku itu kan ada dua fitur pinjaman ya, untuk tanpa jaminan, yaitu dana cicil dan pinjaman KTA teman-teman ya. Nah, untuk tenornya yang lebih panjang itu sampai 12 bulan, yaitu dana cicil teman-teman ya. Nah, jika teman-teman melakukan seperti yang sudah saya katakan, sering transaksi dan pembayarannya itu tepat waktu ya, tidak pernah telat, nanti dana cicil itu akan muncul dengan sendirinya tanpa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga saya tidak menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi saya sudah beberapa kali ya pinjam di Akulaku tanpa BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah pengajuan pinjaman saya selalu berhasil teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memperlihatkan ya bahwa saya itu tidak menggunakan BPJS Ketenagakerjaan teman-teman ya. Yang saya lakukan hanya transaksi ya, sering transaksi saja. Nah, jadi sering transaksi itu bisa meningkatkan kualitas kredit dan juga bisa pinjam uang di Akulaku tanpa BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Jadi caranya itu seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke menu keuangan ya. Di sini kita scroll ke bawah. Nah, kita cek di sini ya, ada kan laporan untuk penambahan ini. Nah, di sini saya tidak menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini kan saya tidak memasukkan BPJS Ketenagakerjaan, tetapi saya sudah beberapa kali berhasil pinjam Akulaku tanpa BPJS Ketenagakerjaan. Jadi intinya untuk pinjam uang di Akulaku tanpa menggunakan BPJS Ketenagakerjaan, kita harus sering transaksi dulu teman-teman. Jika pembayaran kita bagus, tidak pernah lewat tanggal jatuh tempo, nanti sistem akan menganggapnya bahwa kita itu kreditnya bagus. Jadi nanti dana cicil pun akan muncul dengan sendirinya atau KT asetku. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jika sudah muncul kan enak, kita tinggal mengajukan pinjaman selagi kita lagi ini ya, misalkan kita lagi butuh duit ya, kita langsung saja cairkan. Karena di Akulaku itu kalau kita bagus pembayarannya ya, pembayarannya itu kita diberikan ini ya, diberikan keringanan. Jadi kita itu nanti tidak ada bunganya teman-teman, tidak ada bunganya. Kalau maksudnya bukan tidak ada bunganya ya, tidak ada biaya administrasinya jika kita pinjam. Misalkan nih ya, saya contohkan, misalkan pinjam 10 juta ya, pinjam 10 juta. Nah, seperti ini. Maka nanti yang cair itu 10 juta teman-teman ya, tidak ada biaya potongan atau biaya admin. Nah, untuk pembayaran juga menurut saya sih bunganya kecil ya teman-teman. Nah, di sini pembayarannya juga untuk per bulannya jika dicicil selama 12 bulan yaitu 1.398. Jadi pinjam uang 10 juta itu bunganya cuma 3 juta ya, hampir 4 juta ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau sudah muncul seperti ini ya, sudah muncul seperti ini, jadi sangat besar kemungkinan ya itu bisa pinjam di Akulaku tanpa BPJS teman-teman. Nah, teman-teman nanti tinggal ini saja ya teman-teman. Nah, untuk
lupa saya tadi ya, itu untuk 9 bulan ya, setoran 1.300.000. Tetapi untuk yang 10 juta ya, misalkan tenornya 12 bulan, itu tenornya 12 bulan ya, pembayarannya 1.110.000 teman-teman. Jadi bunganya kecil ya. Jadi 1 juta kali 10 aja ya. Misalkan kali 10 udah 10 juta ya. Ini ada 110-nya. 110 ya, 110.000 kali 12. Kita tuliskan saja di kalkulator ya teman-teman. Kita berapa ya total bunganya ya? 1.110.000 ya, 1.110.000. 1.110.000 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, 1.110.000 dikalikan 12. Jadi sama dengan 13.320. Jadi kalau kita pinjam 10 juta, maka bunganya itu cuman 3 juta ya, 3.320. Jadi enggak nyampe 4 juta. Nah, menurut saya pinjam uang di Akulaku itu menguntungkan teman-teman, tenornya panjang, bunganya juga sangat ringan teman-teman, sangat rendah. Jadi saya sarankan bagi kalian pengguna Akulaku, kalian itu jangan ini ya, jangan sampai Akulaku kalian sampai ini sampai tidak digunakan. Jadi lumayan lah teman-teman, kalau namanya orang ya pasti ada butuh uang ya, kesulitan nanti. Nah, kalian kalau sudah Akulakunya dirawat seperti saya, nah maka kalian nanti bisa pinjam uang di Akulaku. Jadi seperti itu. Jadi caranya itu seperti itu teman-teman, kalian harus sering bertransaksi di Akulakunya. Jadi kalian bisa belanja produk ya. Tetapi jangan pulsa teman-teman ya, belanja produk lain. Misalkan kalian belanja pakaian atau barang elektronik, jadi seperti itu. Yang murah-murah aja ya. Kalau beli voucher pulsa ya, beli pulsa maksudnya, sama beli token listrik itu tidak dihitung oleh sistem teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya di sini. Bisa untuk menaikkan dana cicilnya juga seperti ini, sangat mudah ya. Nah, teman-teman di sini sudah ada ya, kemarin saya nanya ya. Nah, jika teman-teman mungkin dana cicilnya sudah muncul, tetapi limitnya ini kecil ya, limitnya kecil. Nah, teman-teman ingin menaikkan limitnya, teman-teman tinggal ini saja. Nah, di sini udah ada laporannya, aku info memastikan bahwa limit pinjaman merupakan penilaian dari sistem. Jadi kalau kalian sering bertransaksi dan pembayaran tepat waktu, maka nanti limit pinjaman Akulaku itu naik teman-teman. Dari sini juga terjelaskan bukan pembelian pulsa atau voucher ya Kak. Jadi intinya kalau voucher atau pulsa itu tidak dihitung ya pembayarannya. Jadi pembelian produk ya teman-teman, seperti baju atau barang elektronik, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa cukup beli yang murah-murah saja, itu supaya nantinya kalian bisa pinjam uang di Akulaku tanpa menggunakan BPJS. Jadi seperti itu ya teman-teman.